Selamat malam pemirsa, berikut 5 berita yang telah kami himpun pada hari ini, tanggal 22 Juni tahun 2021. Zudarwansyah terpilih sebagai Nahkoda Abdesi Tanggamus. Di podcast Refli Harun, Lanyala bicara kaitan presidensial threshold dengan isu oligarki. Chandra Dinata resmi menjadi Ketua LMPI Kabupaten Lampung Barat. Warga asal Lampung terancam hukuman mati di Bali. Gunakan energi hijau, 4 PLTMH perkuat listrik Lombok Barat. Zudarwansyah terpilih sebagai Ketua Abdesi periode tahun 2021 sampai tahun 2026 hasil voting musyawarah cabang Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tanggamus, Senin, tanggal 21 Juni tahun 2021. Di kesempatan itu beliau meminta kepada rekan-rekan awak media untuk mengedepankan kemitraannya, seperti harapan yang disampaikan oleh Kepala Pekon menyangkut Abdes, agar media bisa mengedepankan kemitraan, khususnya bagi para kakon yang baru pertama kali menjabat, pada gelaran pemilihan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, yang digelar Panitia Muskap, di Gedung Abdesi Jalan Maijen S. Parman Komplek Pemda Tanggamus. Sebanyak 20 DPK dan 1 Ketua DPD memberikan hak suara. Berikut nama dan nomor urut calon serta perolehan suara. Nomor urut 1, Rusman, Kepala Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo memperoleh 1 suara. Nomor urut 2, Zudarwansyah, Kepala Pekon Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur, memperoleh 10 suara. Nomor urut 3, Mirza, Kepala Pekon Negara Batin Kecamatan Kota Agung Barat, memperoleh 7 suara. Nomor urut 4, Farizal Saleh, Kepala Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang, memperoleh 3 suara. Dari Kabupaten Tanggamus, Hoiri melaporkan. Ketua DPD RI, A. Lanyala Mahmud Mataliti, kembali membahas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold. Lanyala menyebut ambang batas capres memunculkan isu mengenai oligarki. Hal tersebut disampaikan Lanyala saat menjadi narasumber dalam podcast politik milik Refli Harun, Secangkir Opini, di Jakarta, Senin, tanggal 21 Juni tahun 2021. Secangkir Opini kali ini membahas Capres 2024, demokrasi versus oligarki. Selain Lanyala, Secangkir Opini juga menghadirkan sejumlah tokoh lainnya, yaitu pakar hukum tata negara Margarito Kamis, peneliti Indobarometer M. Kodari, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik atau Puskapol Universitas Indonesia Huriah, dan pengamat politik UI Husnul Mariah. Diskusi juga diikuti sejumlah tokoh secara virtual. Beberapa tokoh juga menyampaikan pendapatnya melalui video singkat, seperti Rizal Ramli, Rocky Gerung, dan pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Henry Satrio. Dalam podcast, Lanyala mengingatkan Indonesia lahir dari bersatunya elemen civil society, mulai dari kalangan kerajaan dan kesultanan, kaum cendekiawan, kaum pergerakan, hingga ulama dan tokoh agama. Menurut senator asal Jawa Timur ini, ambang batas keterpilihan penting untuk mendorong bahwa presiden terpilih bukan hanya sekadar populer, tapi juga tersebar secara merata untuk negara yang timpang jumlah penduduk seperti Indonesia. Sementara itu, ambang batas capres dinilai Lanyala lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lampung 7 TV, Jeffrey melaporkan. Ketua Laskar Merah Putih Indonesia atau LMPI Markas Daerah Provinsi Lampung, Alisa Hendra memberikan SK kepengurusan kepada Ketua LMPI Markas Cabang Kabupaten Lampung Barat Chandra Dinata, di Kadai Cipiti, Jalan Riakudu, Kota Bandar Lampung pada Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021. Chandra Dinata sebelumnya mendapat surat mandat untuk membentuk kepengurusan LMPI Markas Cabang Kabupaten Lampung Barat 1 bulan lalu itu, akhirnya dipercaya menduduki jabatan sebagai Ketua. SK kepengurusan LMPI Markas Cabang Kabupaten Lampung Barat bernomor SK MC 04306 LMPI LPGVI 2021 tentang pengangkatan pengurus Markas Cabang LMPI Kabupaten Lampung Barat periode 2021 sampai 2026. Hingga saat ini sudah ada 10 markas cabang LMPI yang sudah terbentuk di Provinsi Lampung, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tanggamus, Mesuji, Pesisir Barat, Wai Kanan, Lampung Barat, dan akan menyusul Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran, Tulang Bawang Barat, sedang berproses oleh masing-masing pemegang mandat. Kepada LMPI Lampung Barat, Hendra menaruh harapan bahwa di bawah kepemimpinan Chandra Dinata Ormas yang di pusatnya dikomandoi oleh Majen TNI Purnawirawan Dr. Haji Syamsu Jalal, SH, MH, ini mampu memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Mampu menjalin sinergi dengan TNI dan Polri guna mendukung dan membantu Kamtibmas.
Sementara itu, Ketua LMPI Markas Cabang Kabupaten Lampung Barat Chandra Dinata, didampingi oleh Wakil Sekretaris, Yogi Juwandi, Wakil Ketua Dahlia Sari mengatakan, bahwa dengan diterimanya SK dari LMPI Markas Daerah Provinsi Lampung hari ini, adalah sebuah penghargaan, kepercayaan sekaligus amanah yang harus dijalankan sebagaimana harapan Ketua LMPI Provinsi Lampung. Lampung 7 TV, Pinur, melaporkan. Demi uang 1 juta rupiah, Suhadi rela mempertaruhkan nyawanya. Pria 40 tahun ini menjadi perantara jual beli berbagai jenis narkotika. Ganja seberat 23.247 gram, hasis seberat 488 gram, sabu seberat 45 gram neto, dan ekstasi seberat 9,42 gram. Suhadi pun terancam hukuman mati setelah JPU 1 Komang Swastini memasang pasal berlapis. JPU Kejari Denpasar itu memasang pasal 114 ayat 2 Undang-Undang, pasal 112 ayat 2, dan pasal 111 2 Undang-Undang Narkotika. Selama sidang, terdakwa terlihat pasrah mendengar dakwaan JPU. Pria kelahiran Lampung Utara, tanggal 21 Juli tahun 1980 itu ditangkap polisi pada tanggal 4 Maret tahun 2021, di Pulau Singkep, Pendungan, Denpasar Selatan. Petugas kepolisian yang menerima laporan, kemudian melakukan pemantauan dan penyelidikan di sekitar lokasi. Ketika ditangkap dan digeledah, petugas tidak menemukan barang bukti. Namun dari hasil interogasi, terdakwa mengakui menyimpan narkotika di rumahnya di Jalan Pulau Belitung, Gang Babakan Sari 6C Desa Pedungan, Denpasar Selatan. Dikutip dari Jawa Pos, terdakwa mengaku mendapat narkotika dari seseorang bernama John Andre, dalam DPO. Rencananya, paket narkotika itu akan diserahkan kepada seseorang bernama Ronaldo. John Andre menjanjikan kepada terdakwa upah untuk ganja per paketnya sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan untuk paket narkotika lainnya belum diberitahu berapa upahnya. Lampung 7 TV, Pinur Selalau, melaporkan. PT PLN Persero telah mengoperasikan 4 pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH dengan total kapasitas 2,95 MW di Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Keempat pembangkit hijau tersebut, yaitu PLTMH Lembah Sempage, PLTMH Sesaot, PLTMH Narmada dan PLTMH Batu Bedil. Kapasitas keempat pembangkit ini bisa melistriki 3.277 pelanggan dengan daya 900 volt ampere. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Lasiran menuturkan, pengoperasian keempat pembangkit ini bentuk komitmen PLN terhadap pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% pada 2025. Dari keempat pembangkit tersebut, PLTMH Lembah Sempage merupakan yang paling terakhir beroperasi. Pembangunan PLTMH berkapasitas 900 kW dari total potensi 1.300 kW ini, menelan biaya 25 miliar rupiah. Dalam pengoperasiannya, pembangkit Lembah Sempage memanfaatkan Sungai Kumbi, Narmada. Sungai yang mempunyai potensi debit yang cukup melimpah dengan kondisi topografi yang potensial bagi pembangunan PLTMH di Pulau Lombok. Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, M. Husni, mengapresiasi kontribusi PLN dalam pengembangan dan peningkatan bauran EBT, khususnya di NTB. Selain itu, Husni juga berharap bahwa ke depan akan ada pembangkit listrik energi terbarukan dengan kapasitas yang lebih besar di Provinsi NTB. Saat ini bauran EBT yang telah dimanfaatkan oleh PLN di NTB telah mencapai 5,72% yang bersumber dari tenaga surya dan juga air. Tak hanya itu, PLN NTB juga telah memiliki program Green Booster, yaitu co-firing atau pemanfaatan biomasa seperti sampah, sekam dan serbuk kayu sebagai pengganti batu bara di PLTU Jeranjang. Lampung 7 TV, Pinur Selalau, melaporkan.